Shalom saudara sekalian, kita berjumpa lagi di virtual devotion saya pada hari ini dan kita akan membahas dari 1 Samuel pasal 22 ayat 6 sampai dengan 23. Ya, saudara saya tetap mengharapkan saudara membaca semuanya karena saya akan membaca beberapa bagian saja supaya kita mendapatkan pemahaman yang lengkap, maka saudara harus membaca satu bagian ini. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul. Katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud." Saudara sekalian, Saul sudah tuli dengan kebenaran. Bagaimana Ahimelek sudah memberikan jawaban yang masuk akal bahwa dia tidak tahu tentang apa-apa tentang Daud. Jadi saudara, walaupun informasi yang ia dapatkan dari Ahimelek dan punya Ahimelek adalah seorang imam biasa, maka secara logikanya saudara, seorang imam tidak memiliki taktik militer untuk melawan Daud. Tetapi itu adalah secara logika begitu ya. Tetapi Saul tidak percaya kepada Ahimelek. Maka satu keputusan yang dia ambil adalah dia harus membunuh Ahimelek dan seluruh keluarganya. Artinya saudara sekalian, siapapun yang terkoneksi dengan Daud adalah musuhnya. Saudara, di sini luar biasanya saudara, seorang Saul yang begitu bencinya kepada Daud dan dia ingin membunuh Daud dengan ambisi yang luar biasa. Bahkan dia melakukan, saya rasa sih sudah sangat kelewatan ya. Ahimelek sampai seluruh kota Nob itu pun dibantai oleh Daud. Tidak ada yang sisa. Padahal dia membantai rakyatnya sendiri begitu ya. Jadi bisa kebayang saudara sekalian, kebencian Saul itu kepada Daud itu luar biasa. Dari lembu, anak-anak, bayi, sampai orang dewasa semuanya dibantai. Padahal Ahimelek sudah mengatakan yang sebenarnya kepada Saul. Dan tidak ada pengampunan bagi Ahimelek. Saudara, hari ini kita belajar saudara, bahwa kebencian itu membuat kita tuli terhadap suara Tuhan. Sadar atau tidak sadar saudara sekalian, ketika hidup kita ini dipenuhi dengan kebencian, dengan permusuhan, maka kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Seperti penjelasan Ahimelek kepada Saul. Bahkan kita juga sulit mendengarkan suara teman-teman dekat kita, saudara-saudara dekat kita, untuk mengatakan yang benar itu seperti ini loh, supaya kamu jangan membenci. Tapi kita karena sudah diliputi dengan kebencian yang sangat dalam, kita tidak mau mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Saudara, tidak heran kalau pada saat kita sedang membenci seseorang, maka kita jauh dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan berlawanan dengan kebencian yang ada dalam hati kita dan pikiran kita. Saudara, kalau kita pada saat ini sedang dalam kebencian yang sangat dalam, ketahuilah bahwa kita akan semakin jauh dari suara Tuhan. Ketika hidup kita jauh dari suara Tuhan, maka hidup kita sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, saudara, kebencian membuat kita tega melakukan apa saja. Tidak ada pengampunan. Saudara, ini terjadi kepada Saul yang tadi kita lihat dan kita baca bagaimana dia dengan sadisnya membunuh orang. Tetapi Saul tega untuk melakukannya karena itu adalah satu kebencian. Semakin kita memiliki kebencian, maka semakin tidak ada pengampunan dalam kehidupan kita. Saudara, renungkan hal ini. Kalau tidak ada pengampunan, berarti kita sedang dalam kebencian yang sangat dalam.
Yang ketiga adalah kebencian mendekatkan kita kepada orang jahat, si Doeg. Saul lebih percaya kepada Doeg, Saudara. Orang Edom itu, Saudara. Artinya yang mendukung Saul menjadi benci dan menjadi sadis. Saudara perhatikan baik-baik ketika engkau berkawan dengan seseorang padahal engkau sedang dalam posisi sedang membenci, saya yakin teman-temanmu itu adalah mendukung engkau tetap membenci. Jauhi itu. Jauhi itu, Saudara sekalian. Supaya kita tetap berdekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, Saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah kehidupan kita ini memiliki kebencian yang mendalam? Kalau kita miliki, maka mari kita datang dan mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.